Shalom saudaraku yang terkasih, setiap kita yang hidup dalam dunia ini pasti memiliki masalah. Apakah itu masalah relasi, keluarga, ekonomi, pekerjaan, sakit penyakit, ataupun masalah lainnya. Saat kita mengalami masalah, tentu kita berharap bahwa Tuhan akan memberikan pertolongannya. Saudaraku, tidak sedikit orang berpikir bahwa bentuk pertolongan Tuhan itu selalu mengubah hal yang buruk menjadi hal yang baik menurut ukuran diri sendiri. Misalnya, dari sakit menjadi sembuh, dari tidak punya pekerjaan mendapatkan pekerjaan, dari tidak punya rumah mempunyai rumah, dan sebagainya. Kita merasa bahwa kalau itu semua kita alami, itu berarti bahwa Tuhan memberikan pertolongannya kepada kita. Karena sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kita mau dan kita inginkan. Tetapi bagaimana? Kalau dari sakit, ya kita tetap sakit. Cari pekerjaan tetap sulit. Rumah masih kontrak sana, kontrak sini. Kemudian kita berpikir bahwa Tuhan tidak memberikan pertolongannya kepada kita. Pertanyaannya, apakah pertolongan Tuhan itu seperti demikian? Saudaraku, ada seorang pria di kota Kansas. Ia terluka sangat parah akibat sebuah ledakan. Wajahnya tidak bisa dikenali. Ia kehilangan penglihatan dan kedua tangannya. Pria ini baru saja menjadi Kristen. Dan yang menjadi kekecewaannya yang paling berat adalah bahwa ia tidak bisa lagi membaca Alkitab. Kemudian ia mendengar seorang wanita di Inggris yang membaca huruf Braille dengan bibirnya. Huruf timbul untuk para tunanetra. Pria ini juga mencoba dengan cara yang sama. Tetapi betapa kecewanya, ternyata ujung-ujung syaraf di bibirnya juga telah rusak akibat ledakan itu. Namun suatu kali ia mendekatkan huruf Braille itu pada bibirnya. Tanpa disengaja, lidahnya menyentuh beberapa huruf yang timbul itu. Dan ia pun dapat merasakannya. Pria itu bersuka cita karena ia bisa membaca Alkitab dengan menggunakan lidahnya. Ketika kisah ini dituliskan oleh Robert Sumner, pria ini telah 4 kali membaca seluruh Alkitab dengan lidahnya. Saudaraku, pertolongan Tuhan itu bisa dalam banyak bentuk. Jalan keluar, solusi, atau ketabahan menjalani pergumulan. Pertolongan Tuhan juga bisa dalam bentuk teguran, penghiburan, dan lain-lain. Namun tujuan kebaikan Tuhan, tujuan pertolongan Tuhan bagi kita itu satu saja yang terbaik, yakni untuk membuat kita menjadi serupa Tuhan Yesus. Inilah kebaikan yang terbaik bagi kita menurut Tuhan. Saudaraku, ini nampak jelas dari kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 hingga ayat yang ke-29. Demikian bunyinya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mari saudaraku, kita datang kepadanya dan percaya bahwa Dia adalah sumber pertolongan bagi kehidupan kita. Orang-orang yang mengasihinya dan yang telah dipanggilnya sesuai dengan rencananya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita. Amin.